Lu memang manusia, aduh, gua nggak tahu deh. Iya kan? Dia punya itu yang uang bantuan tsunami aja. Aceh kan dia yang koordinir itu. Nggak tahu pertanggungan jawabnya kayak gimana itu duit itu. Seluruh negara lu nyumbang dan dia koordinasi oleh dia. SBY suruh Yusuf Kala yang sampai sekarang nggak tahu uang itu bagaimana. Orang Aceh mestinya yang nanya itu, jangan kita. Orang Aceh yang mesti nanya, uang tsunami itu yang sumbangan katanya ditaruhnya di Singapura. Nggak tahu sampai sekarang itu hilang jejak itu harta karun itu orang Aceh punya harta karun. Iya kan? Memang nih, aduh kita udah apa namanya pembibitan pemimpin negarawannya ini udah hancur bener loh Indonesia itu. Iyalah nggak ada yang bagus. Itu si Joni Plate nyolong, si ini nyolong, aduh Indonesia mah nggak ada yang bagus, cuman rata-rata pemimpinnya bajingan, pemimpinnya itu bajingan banget mereka itu, nggak tahu mereka itu mau masuk neraka apa surga kita nggak ada urusan. Itu aja lah Pak Satyamer. Yusuf Kala mesti bertobat itu. Yeah. Mesti bertobat dia. Ntar lagi depan pintu udah mundar-mandir tuh malaikat maut. Oke deh, thank you. Ya kalau dia nggak mau bertobat, kalajengking jadi kita bikin kalanungging gitu Pak ya, Pak Paul Dere. Yang nggak mau bertobat kalajengking menjadi kalanungging. Oke, silakan Pak Gajah Mada, Markibong. Ya Pak. Kalau saya ini benar, kalau sependekatan sebenarnya penjelasan adalah pendekatan akademis lah. Kalau saya sedikit lihat bagaimana vote memilih itu memang bagian daripada demokrasi. Yang saya pesimis itu bisa terlaksana. Karena apa Pak? Persoalannya bukan di situ kan negara kita. Persoalan adalah mental kita. Mental itu pemimpin negara itu. Kalau dia punya integritas Pak, saya bilang aja, dia punya karakter, punya integritas berpikir, bagaimana dia tidak terkooptasi dengan satu golongan. Artinya dia berpikir bagaimana, ini dulu saya pandangan umum ya, bagaimana dia berpikir untuk mensejahterakan seluruh kehidupan memakmuran, seluruh kehidupan rakyat, seluruh Indonesia gitu. Dia tidak melihat suku, ras, agama, dan dia merasa itu terpikir terglobal di itu. Nah ini yang perlu mau cari orang-orang seperti itu, orang yang bernasionalisme, ya orang yang negarawan asli. Dia tidak terkooptasi dengan politik, dia tidak terkooptasi dengan dia tidak terkooptasi dengan agama. Ya saya boleh bilang tidak bolehlah negara sekuler. Tetapi kan yang kita bicarakan semua benar itu, tapi itu saya bilang itu yang saya bilang benar yang dikata, tapi ada di negara kita. Saya bilang kalau dia nggak merubah paradigma itu, negara kita akan miskin terus dan akan bergejolak politik terus. Nggak mau rubah pun vote, mau rubah pun apa, yang gejala negara kita, yang saya bilang tadi, semua elemen-elemen negara kita sudah diatur oleh Islam ini. Sehingga ada diskriminasi hukum di situ, ada diskriminasi pendidikan di situ, ada diskriminasi jabatan di situ, mau dilihat BUMN maupun semua dinas yang ada, itu kelihatan di negara kita. Nah inilah yang kecolongan di negara kita sulit maju. Ya, orang pun kalau mendapatkan seorang staf ahli, kalau dia di negara dia beragama ini, mereka akan singkirkan. Nah, inilah fenomena-fenomena seperti gejala-gejala seperti ini yang kita harus jawab secara dini. Baru kita angkat ke permukaan. Nah, inilah negara tidak akan maju begitu. Walaupun, iya saya bilang, mau bilang bagaimana Pak? Dia mau kita merubah partai begini, memang sudah terkooptasi dengan mental korupsi lah, mental primordialisme lah, KKN lah. Nah ini karakter ini yang harus dirubah. Yang kita mau cari orang pemimpin yang bernasionalisme, yang Pak Sentamir belum temukan orang yang berpancasila atau Pancasila itu terbelenggu. Nah bagaimana Pancasila itu tidak terbelenggu? Itu kan tuh cari-cari pemimpin seperti itu.
Oleh sebab ini selalu saya kumandangkan, saya lagi menunggu seorang negarawan untuk mau mengatakan seperti itu. Saya bilang yang mau merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya mau dia siapapun langsung diangkat, jangan ditunggu, jangan ditoleransi, jangan dikasih ruang. Nah inilah saya bilang negara kita tidak akan merubah. Sampai pun bagaimana nggak akan merubah. Kami lagi cari, tunggu. Mungkin ada istilah mau tunggu dewa itu satu kali ada di Indonesia seperti itu. Karena dari dialah, dari kepala dialah semua air bersih akan turun. Saya bilang tadi kan kalau kepala ikan busuknya dari kepala. Kalau kepalanya ada busuk, di bawahnya pasti busuk. Nah, kita mau cari yang benar-benar negarawan yang asli di negara kita. Ya, saya boleh lawan, nggak bakal jadi, Pak. Mau bentuk pemilihan apa, mau pakai ini, pakai itu, nggak bakal jadi kalau mentalitas orang itu tidak dirubah. Ya ini yang saya harapkan, mau cari orang yang punya integritas, punya komitmen konsisten gitu. Sekarang kan Pak terkooptasi dengan rakus. Semua mereka itu rakus karena uang. Ciri-ciri orang anggota DPR di pemerintah lebih banyak rakus terhadap keuangan. Umpamanya di negara Amerika ini, kasih contoh Pak. Ini kita dapat stimulus dari negara. Dia itu Pak nggak melihat stimulus itu mau arah kemana. Dia mau ke orang Yahudi, orang Islam, orang Cina, orang Buddha. Semua punya hak kedudukan yang sama di negara ini untuk dapatkan itu. Nah ini negara ini yang saya bilang boleh ambil contoh. Di mana negara benar-benar melindungi rakyatnya itu. Melindungi rakyatnya itu. Negara benar-benar melindungi rakyatnya ini di negara ini. Mereka tidak boleh lihat orang kelaparan. Mereka tidak boleh lihat orang yang homeless. Semua dilindungi oleh negara. Di negara Amerika ini ya, memang benar-benar dilindungi. Orang yang warga negara itu dilindungi. Jangan coba-coba kamu culik dia di Irian. Mereka akan cari, tentara di sini akan cari, ambil deh kalau dia warga negara. Beda dengan kita di negara kita, Pak. Itu kasihan, ABRI mati di Papua itu. Seperti tidak dihargai. Pak Teddy, kalau di Indonesia bukan dilindungi, tapi dikibuli ya? Ya, itu fenomena itu. Tetapi Pak, dikibuli itu kan, kalau saya jujur kita ini akademis, siapa yang kibuli gitu sebenarnya? Siapa yang mainkan itu? Sebenarnya gampang dibaca. Di sistem negara kita sebenarnya gampang sekali dibaca. Mau dari presiden, pembantu presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, kejaksaan agung, semua dapat dibaca fenomena seperti itu. Tetapi belum kita temukan orang yang berintegritas. Kalau tong jangan bangun loh. Kalau cuma kamu bangun di Jawa, kasihan orang di sana. Itu jadi pemimpin. Kita bangun di sana itu. Karena kita satu warga, satu negara dengan kita. Iya kan? Lihat begitu dong. Kalau benar-benar dia memiliki negarawan yang asli. Jangan kan fenomena sekarang. Jujur aja Pak. Kalau bilang di pendidikan, di bidang Departemen Sosial, atau di Departemen Agama, anggaran-anggaran negara itu di departemen lebih ditujukan ke umat Islamnya itu. Pesantren lah, pendidikan dia lah, ke masjid lah, tunjangan naik haji lah. Kalau negara ini tidak mau merubah sistem ini, sampai kiamat tuh negara akan mundur. Karena si tokoh-tokoh politik ini menggunakan si agamais ini jadi suara bagi dia. Untuk menjadi seorang posisi. Dari dialah lagi dia akan programkan itu. Ini, uang itu. Itu negara tidak akan maju. Saat saya bilang itu asumsi saya, negara kita tidak akan maju kalau negara tetap melakukan hal seperti itu. RAPBN-nya sudah ada di agama, RAPBD-nya masuk, belum lagi Pak, masuk di provinsi, masuk di kabupaten, belum lagi di kecamatan. Ini negara kita nggak maju, akan bocor terus keuangannya. Nah ini yang negara harus rubah. Kalau negara berani rubah sistem ini, ya, itu paradoks kita pikir ini, harus mencari orang yang bersih dan berwibawa, berintegritas, tapi itu kayaknya cuma orang Kristen yang bisa dapat. Karena saya tahu, kalau orang-orang saya dulu ada pengalaman, kalau orang Nasrani itu, dia tidak peduli siapa, dia berpikir demi kemajuan. You mau apa,
mereka nggak itu. Yang penting demi kemajuan. Tapi kalau ini Islam jujur aja saya nggak percaya kalau jadi pemimpin. Ya, karena ada terdoktrin di dalam hati mereka, ada terdoktrin di dalam ide mereka. Ya, ide-ide doktrin itu yang harus dihilangkan dulu. Kecuali ide-ide mereka, doktrin mereka, hati nurani mereka sudah benar nasional dan Pancasila. Yang notabene adalah mereka adalah orang-orang, saya bilang lah, orang-orang moderat lah berpikir, barangkali bisa negara kita maju. Ya, kalau masih ada orang-orang pemikiran kerdil, saya bilang tadi, ya negara kita tidak akan maju. Paradigma ini yang saya bilang harus dirubah. Tetapi tidak akan berubah. Tidak Oke, akan kita berubah. kasih kesempatan dulu Pak Markibong. Kita masih lanjut Markibong. Kita kasih kesempatan dulu ke Pak Paul Dere. Pak Paul Dere, silakan Pak. Yes, terima kasih. Terima kasih Pak Santiamer. Yuk. Ngomongin Yusuf Kala itu memang manusia. Aduh, gua nggak tahu deh. Iya kan? Dia punya itu yang uang bantuan tsunami aja. Aceh kan dia yang koordinir itu. Nggak tahu pertanggungan jawabnya kayak gimana itu duit itu. Seluruh negara lu nyumbang dan dia koordinasi oleh dia. SBY suruh Yusuf Kala yang sampai sekarang nggak tahu uang itu bagaimana. Orang Aceh mestinya yang nanya itu, jangan kita. Orang Aceh yang mesti nanya, uang tsunami itu yang sumbangan katanya ditaruhnya di Singapura. Nah, nggak tahu sampai sekarang itu hilang jejak itu harta karun itu, orang Aceh punya harta karun. Iya kan, memang nih, aduh kita udah apa namanya pembibitan pemimpin negarawannya ini udah hancur bener loh Indonesia itu. Iyalah nggak ada yang bagus. Itu si Joni Plate nyolong, si ini nyolong. Aduh Indonesia mah nggak ada yang bagus. Cuman rata-rata pemimpinnya bajingan, pemimpinnya itu bajingan banget mereka itu. Nggak tahu mereka itu mau masuk neraka apa surga, kita nggak ada urusan. Itu aja lah Pak Santiamer. Yusuf Kala mesti bertobat itu. Ya. Mesti bertobat dia. Ntar lagi depan pintu udah mundar-mandir tuh malaikat maut. Oke deh, thank you. Ya kalau dia nggak mau bertobat, kala jengking, jadi kita bikin kala nungging gitu Pak ya, Pak Paul Dere. Yang nggak mau bertobat kala jengking menjadi kala nungging. Oke, silakan Pak Gajah Mada, Markibong. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.